Di dalam pengertian Buddhis, dengan pengertian sehari-hari, kadang karma ini mempunyai pengertian yang berbeda. Ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat, yang mungkin juga timbul di televisi, di film, di buku-buku, di koran-koran, karma itu artinya cenderung jelek. Jadi misalnya ada orang jahat, hidupnya menderita, sudah karmanya. Tapi kalau orang baik, hidupnya bahagia, jarang orang menyebut sudah karmanya ini. Jarang. Wah, ini sudah rezekinya. Jadi orang menganggap, wah karma ini jelek. Sehingga kadang-kadang judul di belakang ini pun punya konsep yang jelek. Bagaimana feng shui bisa mengubah karma seseorang yang dianggap jelek? Padahal karma itu netral. Karena karma artinya niat. Niat melakukan sesuatu. Niat ingin berbuat baik, jadilah karma baik. Niat ingin berbuat jahat, jadilah karma buruk. Dengan demikian, judul di belakang ini bisa berarti kalau kita mempunyai satu kebajikan, sehingga rumah kita mungkin sudah bagus, rezeki kita sudah bagus, jalan hidup kita sudah bagus, mungkin pertanyaannya, mampukah feng shui ini meningkatkan segala sesuatu yang kita miliki yang sudah bagus itu? Jadi tidak selalu memperbaiki, bisa juga meningkatkan. Nah, ini kesan yang berbeda yang timbul di dalam masyarakat, yang mungkin pertama saya harus menegaskan di sini bahwa karma adalah niat, yang bisa berarti niat baik dan niat buruk. Kemudian karena niat itu dilakukan dengan pikiran, niat itu juga mungkin diucapkan, niat itu mungkin juga ditindakkan dengan badan, maka akhirnya niat itu akan membalik pada diri kita. Sesuai dengan benih yang ditanam, itulah buah yang akan kita petik. Kalau kita punya niat yang baik di dalam pikiran kita, niat yang baik pada saat berbicara, niat yang baik pada saat kita melakukan sesuatu, maka buah kebahagiaan, buah kebajikan ini akan kembali pada diri kita. Sebaliknya, kalau kita punya niat yang buruk pada saat berpikir, niat yang buruk pada saat berbicara, niat yang buruk pada saat melakukan suatu tindakan, maka yang jelek pun akan datang pada diri kita. Nah, kalau yang baik datang pada diri kita, hidup itu selalu bahagia. Banyak orang yang mungkin kita lihat di dalam masyarakat, orang kok hidupnya enak terus, kecil, sudah lahir di keluarga yang happy-happy, sudah happy, sehat lagi. Sudah sehat, ganteng dan cantik lagi. Sudah ganteng dan cantik, pinter lagi. Sudah pinter dan cantik dan segala macam, temennya banyak lagi. Kerjanya sukses lagi. Punya rumah bagus juga. Panggil Pak Haryadi ke rumahnya, katanya hong shui-nya juga bagus. Rumah tangganya bagus, anak-anaknya bagus. Kadang-kadang kita lihat, loh, orang ini kok happy terus ya? Apakah ini memang diencai atau rezeki langit ini? Apakah ini memang karunia langit? Apakah dia tidak melakukan sesuatu? Sebaliknya, ada orang yang dari kecil menderita, lahir di keluarga miskin. Sudah miskin, jelek lagi mukanya. Sudah jelek, bodoh lagi. Sekolah nggak lulus-lulus, playgroup saja nggak naik. Wah, kebangetan. SD sampai 8 tahun. Sudah gitu kerja ya, sekolah saja nggak bisa, apalagi kerja. Sudah begitu punya pasangan hidup, ya sama berantakannya. Begitu anaknya lah, bapaknya berantakan, istrinya berantakan, apalagi anaknya, mana bisa bener. Rumahnya ya kacau balau. Mungkin Pak Haryadi dipanggil ke sana sudah bingung juga nih, apa yang harus diperbaiki, harus dibongkar, pindah rumahnya.
Karena sudah kacau banget. Kadang kita melihat seperti itu. Apa orang ini bisa yang satu bahagia, yang satu menderita. Nah, kemudian karma ini disikapi di dalam masyarakat, ya wis ini nasib. Sudah tidak bisa goyang kita dengan nasib, wis terima aja. Terima saja nasib kita. Kalau sudah miskin ya miskinlah terus. Tidak mampu ya tidak mampu terus. Sedangkan yang pandai, pandai terus. Saudara-saudara, di dalam karma bukan demikian. Karena karma adalah niat, bukan hanya nerima. Kalau hanya nerima kita ya sudah jalani. Kalau sakit ya memang karmaku berbuah. Nanti kalau ditunggu kan karmanya sembuh-sembuh sendiri akan sembuh. Tidak demikian saudara. Karma karena itu niat, berarti itu ada usaha. Ada perbuatan yang dilakukan dengan pikiran, ucapan, dan badan kita. Oleh karena itu mereka yang sudah sukses, mereka harus menambah kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatannya terus menerus. Sehingga suksesnya dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Feng Shui ini menjadi salah satu usaha seseorang untuk meningkatkan kesuksesan itu. Rumah sudah bagus, semuanya sudah dirasa nyaman, tinggal di situ sudah harmonis. Mungkin masih mau tanya lagi dengan Pak Haryadi sehingga wah ini bisa diperbaiki lagi, tingkatkan lagi. Sehingga akhirnya kesuksesan itu akan bisa diperpanjang. Sebaliknya karena karma itu juga perbuatan, ketika seseorang hidup di dalam kondisi yang menderita, dia bukan hanya menyerah, tapi dia harus berjuang mengisi pikirannya, ucapannya, dan perbuatannya ini dengan kebajikan. Sehingga akhirnya mereka yang mungkin dari kecil lahir di keluarga menderita, hidupnya setelah dewasa menderita, kok dia bisa diajak orang ikut seminar, ikut talkshow tentang Feng Shui pada kesempatan ini. Dan ketika ikut talkshow, dia mendengar apa yang disampaikan Pak Haryadi, dan dia kebetulan mungkin pemenang salah satu door prize, sehingga akhirnya punya kesempatan untuk komunikasi dengan Pak Haryadi, sehingga punya kesempatan memperbaiki rumah, sehingga punya kesempatan untuk maju. Itu adalah karmanya dia. Kalau dia dapat kesempatan tapi tidak datang ke sini, tidak ada niat untuk melakukan sesuatu tindakan untuk hadir ke sini, semua kesempatan itu lenyap. Ya memang karmaku menderita begini, sudahlah untuk apa ikut talkshow begitu, toh juga menderita sudah. Tapi ketika dia mau berubah, saya mau memperbaiki diri, saya mau datang dalam kesempatan ini, saya mau mencoba, ada kemungkinan kita akan berubah. Oleh karena itu karma ini adalah perbuatan. Nah sekarang, apakah karma ini ada hubungannya atau agama Buddha? Kalau tadi mau ditanyakan oleh Pak Ponijan tadi dalam kesempatan pertama disebutkan, apakah agama Buddha mempercayai Feng Shui? Apakah boleh? Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup Sang Buddha memang tidak pernah disebutkan tentang Feng Shui. Memang tidak pernah. Jadi tidak pernah mengatakan, para biku kalau bangun wihara harus di atas gunung, dekat air, sungainya di sini, depannya begini, tidak ada. Tetapi kalau kita pergi ke India, lalu kita melihat tempat-tempat yang lama dihuni oleh Sang Buddha. Ini Pak Ponijan juga barusan pulang dari India ya, baru kemarin ya, sehingga sekarang masih nampak kari Indianya masih kelihatan sedikit. Nah, nanti akan tahu bahwa sesungguhnya tempat-tempat yang lama yang dihuni oleh Sang Buddha itu kalau dihitung berdasarkan Feng Shui bagi yang tahu, itu ternyata memenuhi unsur-unsurnya. Mungkin bisa dikatakan Feng Shui-nya bagus. Kenapa demikian? Karena di dalam Dhamma disampaikan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu hanya segenggam daun dibandingkan banyaknya daun di hutan. Segenggam daun ini yang bisa mengantar seseorang mencapai pencerahan. Sedangkan yang seluruh daun di hutan itu yang tidak diajarkan, tapi bukan berarti salah. Itu yang ada di dalam masyarakat yang bisa kita lakukan. Karena itu bagi Anda yang suka dengan Feng Shui, silahkan jalani hidup Anda. Misalnya Anda nanti tanya kemudian dihitung macam-macam, silahkan.
boleh saja. Tapi bagi Anda yang tidak mau mempercayai feng shui, juga tidak masalah. Karena di dalam dharma itu sebetulnya karma atau perilaku kita ini yang paling penting. Bahkan perilaku ini yang akan menentukan, kalau mungkin di dalam cerita di atas ini tema kita talkshow adalah apakah feng shui bisa mengubah karma. Tadi saya diingatkan oleh Pak Ponijan, apakah karma bisa mengubah feng shui? Bisa. Saudara-saudara, di dalam apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa karma itu tidak sama dengan yang kita kenal di dalam masyarakat sebagai nasib. Karma adalah tindakan aktif yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga kita bukan hanya terima nasib. Nasib baik kita terima, nasib buruk kita terima, bukan. Tapi nasib baik kita harus perbaiki, tingkatkan, pertahankan. Nasib buruk kita tingkatkan, perbaiki, untuk supaya yang buruk ini menjadi lenyap dengan berbagai cara. Itu nomor satu. Nomor dua, sebagai seorang umat Buddha atau di dalam Dharma, feng shui tidak dilarang. Mau percaya silahkan, tidak percaya juga silahkan. Dan yang ketiga, mampukah karma, mampukah tindakan mengubah feng shui? Ini yang akan menjadi penutup dalam uraian saya pada awal ini, yaitu sebuah cerita yang nanti Anda akan simpulkan sendiri, mampu enggak? Dikisahkan dalam beberapa sumber kuno, ada cerita seorang ibu yang tidak terlalu mampu. Ibu yang tidak terlalu mampu ini, namun karena pemahaman tentang hukum sebab dan akibat dalam perbuatan atau yang kita sebut biasanya karma, ini tiap hari selalu menyediakan makanan untuk mereka yang menderita. Di berbagai negara Buddhis, kadang kita sering melihat para biku jalan keliling untuk pindah patah atau memberi kesempatan umat berdana makanan. Tiap hari sering itu mereka dari rumah-rumah menyediakan satu panci besar nasi, lauk diberikan. Itu biasa sekali. Nah, ibu ini karena tinggal di lingkungan Buddhis tapi tidak terlalu banyak biku, dia sering memberikan kepada pengemis. Dia membuat di rumahnya semacam kue yang kita sering namanya pao. Kita kenal namanya bakpao. Tapi karena ini isinya bukan babi, baknya itu kan artinya babi toh, roti babi, ini sebetulnya pao saja, roti saja. Ya, kalau di Malang nanti ada pao telo. Ya, nanti Pak Ponijan mungkin bisa lihat juga. Nah, orang ngomong, "Loh kok pao telo?" Ya iya, bakpao atau bukan? Karena bakpao kan isinya babi. Nah, ini dia hanya membuat pao saja, roti itu dia bagikan. Siapa saja yang datang, orang kenal nggak kenal pokoknya dikasih, yang minta dikasih. Nah, ada pengemis. Pengemis kalau dapat bagian begitu kan senang sekali. Wah, kasih. Satu pengemis khusus dapat satu, dia minta lagi. Boleh nggak saya minta paumu tambah lagi? Ya, boleh. Boleh nggak saya bawa pulang? Boleh. Boleh nggak saya ambil suka-suka saya? Boleh. Ambil banyak, masukkan kantongnya yang kumel itu, dibawa pergi. Akhirnya pengemis di sekitar situ ngomel-ngomel. Wah, bagaimana ibu? Kamu ini kok memberikan pengemis itu terlalu banyak, kita nggak kebagian. Ya sudahlah, ini apa yang aku bisa berikan ya aku berikan. Lah kan kita nggak punya, kan besok bisa untuk lagi. Bagi-bagi lagi kalau kamu mau begitu. Ya besok ya kalau saya hidup. Kalau saya sudah mati, kapan saya punya kesempatan berbuat baik? Loh, dia kan mintanya berlebihan. Dia minta berlebihan berarti kebutuhannya lebih banyak. Nah, kalau kamu kebutuhannya tidak terlalu banyak, kamu nggak usah minta seperti dia. Jangan kamu melakukan, dia kok banyak ya, aku juga harus lebih banyak. Jangan. Kalau memang kamu butuh, ambil. Kalau kamu sebutuh dia banyaknya, ambil sebanyak dia. Kalau kamu nggak butuh, ya kamu ambil secukupnya. Pokoknya aku menyediakan ini loh, tempat yang besar ini pausannya.
Nah, kemudian tiap hari dia begitu. Pengemis yang spesial suka minta banyak ini, tiap hari juga datang. Dan ibu tua ini tidak pernah mengeluh. Apa yang pengemis lakukan ini dia kerjakan. Apa yang pengemis minta dia berikan. Satu hari demi satu hari. Sampai 1 minggu, sampai sebulan, sampai setahun. Tiap hari pengemis ini kalau pulang dari tempat ibu ini selalu membawa pau yang banyak di dalam kantong kumelnya. Kemana dia pergi ibu ini nggak pernah tanya. Dia juga tidak pernah ngomong, apa kamu jual lagi tau pau saya? Juga tidak, pokoknya kasih. Karena dia menyadari ini kebajikan. Saudara-saudara, setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun. Sampai akhirnya 3 tahun, pengemis ini mengatakan kepada ibu tadi, ibu, kamu tiap hari memberikan saya kue ini. Dan saya selalu boleh mengambil sesuka-suka saya. Apa sebab kamu demikian? Ibu ini menjawab, karena saya ketika ketemu kamu, saya punya kesempatan untuk berbuat baik kepadamu. Apakah kamu tidak pernah mengeluh, saya ambil banyak? Tidak. Karena kamu ngambil banyak berarti saya kesempatan berbuat baiknya lebih banyak. Kemudian pengemis ini mengatakan, ibu, memang dalam kehidupan sekarang ini, kamu tidak lahir sebagai orang yang mampu. Tapi kamu mau berbuat baik dan berbuat baik terus. Ini adalah usaha kebajikan yang luar biasa. Karena itu ibu, ikut saya, mari ikut saya keluar dari desa ini. Kemudian ibu ini ngikuti pengemis tersebut keluar desa. Lalu sampai di ujung desa, pengemis ini mengatakan, ibu, coba kamu lihat di bukit sebelah sana ada sebatang pohon. Apabila kamu nanti meninggal dunia, karena aku tidak bisa membalas kebaikanmu sekarang, 3 tahun kamu ngasih saya tiap hari. Kalau kamu sudah meninggal dunia, kamu pesen minta dikubur di bawah pohon itu. Dan kalau kamu sudah bisa dipenuhi permintaannya dikubur di bawah pohon itu, seluruh anak turunmu akan menjadi orang kaya. Dan salah satu keturunanmu akan menjadi raja yang besar. Wah, ibu ini kan kaget. Loh, pengemis kamu ngomong muluk-muluk ini apa? Lalu pengemis ini kemudian dalam seketika dia mengubah wujudnya. Dia menjadi, dalam kisah itu disebutkan, dia menjadi dewa bumi. Dan dia mengatakan, aku adalah dewa bumi yang mau melihat sejauh mana kamu ini mengembangkan kebajikan. Dan kamu sudah lulus dalam ujian ini. Dengan demikian saudara, dalam kisah yang saya sampaikan ini menutup pembicaraan kita, bahwa perilaku kita sesungguhnya akan bisa menentukan nanti kemana kita arah rumahnya akan dibuat, kemana jalan hidup kita sampai anak turun kita ini akan berhasil. Karena perilaku kita bisa juga menjadi pengubah feng shui yang seharusnya kita dapat yang jelek. Dengan perilaku baik, feng shui kita ketemu yang baik. Karena ternyata kuburan di bukit di bawah pohon itu dipercaya orang sampai sekarang, katanya itu feng shui-nya sangat baik sehingga layak kalau dia menurunkan generasi orang sukses. Terima kasih atas perhatian Anda.